Selamat pagi saudaraku, Shalom. Haleluya. Kita datang tempat ini, kita mau ibadah di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Dia berjanji untuk memberikan pertolongan bagi setiap umatnya yang berharap kepada Tuhan. Dia berjanji Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita bisa melakukan kehendak dan firman Tuhan. Dia berjanji tidak akan pernah diingkari, pasti akan kita mendapatkan pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus yang Tuhan janjikan buat kita. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan. Apapun yang kami hadapi jalan hidup ini, Engkau tetap memberikan pertolongan dan kesetiaan-Mu ada dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau selalu menyertai kehidupan kami, memberikan pertolongan kepada kami ya Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Pada saudaraku, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Katakan janji Tuhan tak akan pernah terlambat memberikan pertolongan buat kita. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan.
Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu, penuntunan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. 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 Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu Tuhan. Saat Engkau naik ke surga, Engkau berjanji untuk memberikan penolongan lain buat kami ya Tuhan. Sebab manusia tidak akan pernah bisa untuk menghadapi dunia ini tanpa ada kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami tahu banyak kelemahan, banyak dosa, banyak cacat celah dalam hidup kami. Tetapi saat ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, kami pasti sanggup untuk menghadapi dunia ini. Dunia ini hanya bisa kalah oleh kekuatan-Mu ya Tuhan, oleh pengorbanan-Mu ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menuntun kami jauh dekat untuk datang beribadah kepada-Mu, memberikan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan, memperingati kenaikan-Mu ya Tuhan, dan pasti akan kembali lagi ya Tuhan untuk menghakimi umat-umat yang tidak setia. Dan umat-umatnya yang setia pun Engkau akan angkat. Engkau menyediakan tempat yang terbaik di surga sana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah pagi hari ini. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, mungkin dalam kelemahan fisik, dalam sakit penyakit Tuhan, Engkau pun akan menjamah memberikan kesembuhan buat mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa
Terima kasih Bapa di surga. Ibadah awal, pertengahan, hingga akhir kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saat kita sendiri tak ada seorang pun yang bisa melihat, memperhatikan kita dan keadaan kita. Tapi kita punya Yesus, punya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia memberikan pertolongan buat kita. Dia memberikan penolong untuk menuntun hidup kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan buat hidup kita. Memerlukan kekuatan Tuhan, memerlukan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Haleluya. Mari saudaraku, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan melihat, kita akan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari buat kita semua. Haleluya Yesus. Oh. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami umat-Mu Tuhan. Engkau memberikan pertolongan buat kami, pelihara kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Tuhan. Selamanya Tuhan akan memberikan perhatian buat kita. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Persembahan bisa dijalankan, kita adakan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya kita sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi
datang, mari datang sujud di hadapannya. Haleluya Yesus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tak sangka kalah, musik dan tarian. Mari saudaraku, saudara kita bangkit berdiri. Amin. Dengan senang hati naikkan pujian, dia baik, dia sangat baik buat kita saudaraku. Oh, Kau baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Tuhan baik, Tuhan baik. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Anugerahnya kekal buat kita. Anugerahnya baik dan sangat baik kita dapat rasakan. Tiada seorang pun yang bisa menolong hidup kita, hanya Tuhan. Bukan dengan kekuatan hidup kita bisa jalani hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita, bukan dengan kemampuan kita. Semua oleh karena Tuhan, semua oleh karena karya Tuhan, anugerah Tuhan yang dilimpahkan buat hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkau Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapanku Tuhan, pegang terus kami, jangan lepaskan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
aku undang kita bangkit berdiri. Katakan ku pandang pertolongan itu datang daripada Tuhan. Jangan cari kemana-mana, datang kepada Tuhan, sumber pertolongan dan kekuatan. Jangan lepaskan harapan. Ku pandang Kau Tuhan, ku pandang wajah-Mu. Pertolongan datang. Pegang tangan, jangan lepaskan Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan olah harapan. Sekali lagi katakan, oh ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Mari waktu selanjutnya saya serahkan Pak Timun Bapak Gembala. Jangan lepaskan olah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Segala hormat dan puji kami atur persembahkan kepada Bapa yang dalam surga, yang menjadi tumpuan pengharapan hidupku. Dalam situasi seperti apapun, pengharapanku adalah kepada Tuhan. Senang atau tidak senang, sehat ataupun sakit, satu-satunya pengharapanku adalah Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana apa yang ada, kalau kami masih di kekuatan dan kesehatan, semua adalah dari Tuhan. Itulah sebabnya jangan kami menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, hari ini hari peringatan kenaikan Tuhan ke kerajaan surga. Biar kami memahami apa yang harus kami lakukan. Jika Tuhan sudah naik ke surga, apa yang harus kami persiapkan? Supaya kami bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi kami benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kalau Pak Aan sudah pulang dari rumah sakit dalam keadaan baik, namun belum bisa ibadah, beri kekuatan kesehatan. Juga peran kami, anaknya Aib Sondito, juga sakit sudah pulang dari rumah sakit. Tolong berikan kesembuhan dengan sempurna. Ibu Hana Hanto yang muntabir tidak bisa ibadah, tolong Kau jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Semua yang tidak kami sebutkan namanya, yang tidak memberitahukan pada kami sakit atau tidak, datang atau tidak, di mana mereka berada, Engkau berkenan melawatnya. Firman akan kami sampaikan, berkatilah ya Tuhan. Kekuatan yang Kau berikan pada kami hamba-Mu akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat memperingati
kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita bisa memahami. Jangan hanya memperingati, tapi kita mengerti makna Tuhan datang ke dalam dunia yang dilahirkan di kandang domba. Dia melakukan mujizat-mujizat, bahkan dia dibunuh, mati di atas kayu salib, dan akhirnya dia makamkan, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga. 10 hari lagi dia akan turun mengirimkan Roh Kudus-Nya. Minggu terakhir nanti, hari Pantekosta. Suara saya agak serak ya saudara. Tapi mau saya mau berdiri. Ya puji Tuhan. Kalau tidak bisa, ya sudah ada tempat duduk, kamu belajar. Karena kami bergumul, nanti pemberkatan cucu kami Yona kalau boleh. Saya menyampaikan firman lah, berdiri. Bukan duduk, itu kerinduan saya. Dan tak mulai hari ini, aku sudah bisa berdiri, berjalan dengan jauh lebih baik, naik mimbar. Kami latihan tiap hari, naik, turun, puji Tuhan, diberi kekuatan. Kita akan sama-sama baca firman Allah yang tidak asing lagi, yaitu Kisah Rasul pasal pertama, ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul pertama, ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, Ya, akan datang kembali dengan cara yang sama, akan datang kembali dengan cara yang sama. seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, yang saya tekankan, dia tak akan datang kembali seperti dia naik ke surga. Jadi naik ke surga disaksikan oleh para murid. Dia juga datang dari surga. Akan disaksikan oleh siapa? Ya, oleh siapa? Ya, tentunya oleh murid-murid yang mau belajar kepada guru yang tidak mau seenaknya, tidak datang, tidak sekolah, seenaknya, tidak mau memberitahu, ya tidak izin, dan lain sebagainya. Itu murid, tentu nilainya berbeda dengan anak yang setia, yang patuh, jamnya juga disiplin. Kalau tidak salah, Bapak guru, Ibu guru tahu persis jam 7 masuk, anak-anak sudah datang. Ya, ini murid. Kalau dunia bisa melakukan peraturan yang disiplin, apalagi Tuhan. Kita akan belajar ya, apa yang dilihat oleh para murid ini pernah dikatakan oleh Yesus, pernah. Jadi perjalanan Yesus ini menggenapkan apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh dirinya sendiri waktu masih ada di dalam dunia. Jadi Yesus yang dia genapkan itu
melewati ucapan kata. Jadi saya dan saudara perlu memperhatikan ucapan kata firman Allah. Kalau saudara ucapan kata Yesus, firman disampaikan saudara di luar sana, tidak memperhatikan firman Allah, berarti saudara tidak memperhatikan ucapan kata. Ya, hati-hati ya saudara. Banyak pelayan pekerjaan Tuhan pemain musik setelah selesai melayani duduk di luar main HP atau main dengan anak-anak, tidak memperhatikan ucapan kata. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 3. Perhatikan ini. Jangan sembrono dengan ucapan kata Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sudah diucapkan. Kalau ini ucap kata nih tidak diperhatikan oleh murid, tentu dia akan sembrono, menganggap remeh. Menganggap apa itu? Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Kalau Yesus naik ke surga ini, menggenapkan ucap kata. Kalau kita hidup seperti ini, menggunakan ucap kata Tuhan. Kalau saudara meremehkan ucap kata Tuhan, menanggung akibatnya. Tapi kalau saya dan saudara memperhatikan ucap kata Tuhan, dan kita hidup di dalamnya, kita juga akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Nih, saya sangat serius, ya saudara, untuk memperhatikan firman Allah. Itulah sebab saya bergumul selalu. Bergumul selalu untuk hidup saya berkenan kepada Tuhan. Sebab ada kesaksian di sini. Ya, ada kesaksian di sini. Manusia biasa lewat bergaul dengan Allah. Ya, bergumul dengan Allah. Dia naik ke surga. Itu untuk pelajaran bagi saya terutama. Dan bagi saudara. Ya, jadi bagi saya yang terutama. Dan juga bagi saudara. Bagaimana kita bisa naik ke surga. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Jika aku sudah naik menyediakan tempat, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Kamu juga akan berada. Ini sesuatu yang buat saya pribadi makin menggembirakan, memastikan kalau saya hidup berkenan kepada Tuhan, saya pasti di mana Yesus berada, aku juga ada di situ. Tapi kalau kita sembrono, meremehkan firman Allah, tidak memperhatikan ucap kata Tuhan, mereka yang tidak memperhatikan ucap kata Tuhan
hanya memperhatikan kehendak dan kemauannya sendiri. Tidak mau bergumul, bergaul dengan Allah, supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi untuk menantikan kedatangan Tuhan, kali yang kedua ini, kita harus hidup berkenan. Menghadapi tantangan soal ekonomi, soal kelaparan, soal penyakit, soal apa? Satu hal, kalau aku berkenan kepada Tuhan, aku dibedakan daripada yang lain. Itu prinsip saya. Saya tidak pernah gentar menghadapi apa saja. Ya saudara, saya coba kalau ini kuat berdiri, luar biasa. Karena apa? Karena tadinya seperti itu. Kalau diajak berdiri, saya malas. Tapi kira-kira 2 hari ini, 3 hari ini. Saya berjalan bisa ringan, saya naik turun mimbar berkali-kali. Tak coba, ya saya jalan keliling gereja ini sampai 16 kali. Tak hitung ada 3 kilo. Ya 3 kilometer. Kalau saya keliling jalan ini. Nanti tambah. Bisa 20 kali, itu bisa mencapai 3,5 kilo. Itu saya belajar. Ya, saya hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Karena hidup saya masih ada ini. Tidak saya sia-siakan. Mari kita melihat contoh. Orang yang berkenan naik ke surga. Sama dengan saya dan saudara. Orang yang berkenan diangkat. Naik ke surga oleh Tuhan adalah orang yang berkenan. Bukan orang yang sembrono. Semuanya sendiri. Sak karepe dhewe. Tidak. Bagi orang yang sangat mengutamakan Tuhan. Ibrani pasal 11. Ayat yang kelima. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Hidup kita ini ada kesaksian dinilai oleh Tuhan. Kalau saya tiap malam berdoa, setiap orang yang sakit, WA pada saya, minta didoakan, anakku baru begini, ya minta doakan, suamiku baru sakit. Jam 12, kadang-kadang jam 1 aku sudah mulai doa. Ada WA. Tapi yang WA jam 1:30, aku bukanya setelah selesai doa. Jam 1 berdoa, jam 2 selesai. Supaya apa? Supaya aku memperoleh kesaksian. Saya menyaksikan pada Tuhan. Bahwa saya mengasihi Tuhan. Aku tidak sembarangan. Aku tidak sembrono. Hidup yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku tidak sembrono. Kalah dengan perkara-perkara yang bersifat sementara. Di rumah maupun di mana kami berada. Di hotel sekalipun. Jam aku berdoa, jam aku membaca firman, bergaul dengan firman, bergaul dengan roh Allah. Ada kesaksian. Nanti Tuhan datang ke dalam dunia yang kedua kali. Melihat kesaksian di dalam hidup. Semua
dibaca oleh Tuhan. Sejauh mana sikapmu mengutamakan Tuhan atau meremehkan Tuhan, dibaca, jadi kesaksian. Henoh, umur 65 tahun, mulai bergaul dengan Tuhan. Selama 300 tahun, umur 365 tahun, diangkat oleh Tuhan. Karena ada kesaksian hidup bahwa Henoh sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak sembrono, tidak hanya menampilkan secara kuantitas, tetapi kualitas hidup. Saya kagum. Itulah sebabnya sejak saya umur 65 tahun, saya bergaul dengan Tuhan tiap malam. Sampai hari ini aku termotivasi dengan Henoh. Kalau aku walaupun sudah mempersiapkan makam, kalau aku akan diangkat oleh Tuhan, terima kasih. Tapi kalau tidak, kami sudah ada kesaksian bahwa saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saya memperhatikan sejarah dalam Alkitab, orang yang berkenan kepada Tuhan, bukan orang yang sembrono. Dikatakan, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, perbuatannya itu menyenangkan Tuhan. Sikap pengutamaan kepada Tuhan itu dilihat ada kesaksian. Tuhan membaca. Karena hidup ini ya rohani, ya jasmani. Bukan hanya mengandalkan Tuhan tahu hati saya. Tapi jasmani saya menyepelekan dengan dalih, dengan alasan. Kebaktan di YouTube, mendengarkan khotbahnya di YouTube, tetapi itu hanya alasan, bukan karena sesuatu hal. Tapi kalau memang murni karena sesuatu hal, ya murni, ada kesaksian. Ada catatan di dalam kitab kehidupan anak domba, semua tertulis sikap hormat ataupun tidak. Ini tidak main-main, saudara. Kalau saya tidak main-main dengan Tuhan. Siang ataupun malam, saya mempergunakan waktu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hal yang berkenan kepada Tuhan itu suatu keikhlasan. Ikhlas melayani Tuhan. Ikhlas main musik. Ikhlas menari. Ikhlas singer WL. Ikhlas khotbah. Ya, ikhlas khotbah ini bukan jiplak di YouTube. Bukan belajar khotbahnya orang lain. Tapi minta ungkapan-ungkapan rahasia dari Tuhan. Seperti hambanya Rasul Paulus, aku bukan belajar kepada manusia, tapi aku belajar kepada Kristus. Ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan ini, Tuhan membaca hatiku. Dan saya beberapa jemaat, ya, kalau membutuhkan bantuan doa, WA jam 12 malam. Atau setelah jam 12 malam. Sebelum jam 1 WA. Ini kalau saya sembrono, ngomong di mimbar dan fakta, aku di WA tidak membalas.
aku berkali-kali misalnya ketiduran, berarti aku bohong di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan tuh senang, berkenan dengan persembahan bentuk apapun besar kecil yang menyenangkan hati Tuhan, yang memperkenan hati Tuhan. Senang. Ya, entah persembahan kolektor, entah persembahan perpuluhan, entah persembahan korban bulanan. Tuhan tahu orang yang diberkati ditambah bisa menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, ikhlas, tidak ngedumel. Ya saudara, mari kita melihat apa yang kita buat untuk Tuhan harus berkenan. Imamat 1 ayat yang ketiga. Imamat 1 ayat yang ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu besar, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. harus mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Korban yang besar, lembu. Ya saudara, tapi besar dipersembahkan tanpa cacat. Nanti kecil juga tanpa cacat. Besar kecil, menurut apa yang ikhlas kita korbankan, harus tidak cacat. Sekarang ayat 10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya, kambing, lembu, besar, kecil, yang penting tidak bercela, tidak cacat. Coba tayangkan tabernakel. Ya, tayangkan tabernakel. Ini tabernakel dimulai daripada pintu gerbang. Masuk, menemukan mezbah korban bakaran, naik lagi kolam atau tempat pembasuhan. Semua dibuat dari tembaga ini. Yang artinya masih dalam suasana penghukuman. Orang Kristen sudah Kristen tapi bisa dihukum. Kalau tidak meningkat. Masuk pintu yang kedua. Pintu kemah atau pintu elok. Ya, ada 3 macam benda. Pelita emas dari emas murni. Meja, ya, roti. Meja pertunjukan isi roti. Disalut emas cuma luar. Dalamnya kayu, kelihatan di bawah. Mezbah ukupan dupa juga di luar emas, tapi di dalam kayu. Baptisan juga ada 3. Ya, baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang tertinggi adalah kasih. Di ruangan Maha Suci ada tabut perjanjian dari kayu, tapi disalut emas dalam dan luar tanpa cacat.
Dari dalam juga emas, dari luar juga emas. Ditutup dengan tutupan grafirat. Dari emas murni dengan kedua kerubium. Saudara harus paham ini. Kalau saudara tidak paham, jadi Kristen yang tidak ikhlas, ibadah seenaknya, semaunya, nek selo, tidak ada keikhlasan. 3 benda di dalam ruangan suci, 3 macam ibadah. Ibadah Bible studi, pendalaman Alkitab, meja roti pertunjukan, ibadah kesaksian, pelita emas menjadi saksi. Dilihat, wah bajunya seragam, wah alat musiknya, wah sikapnya sopan, wah itu di luar emas. Tapi di dalam belum emas. Pelayanan yang hebat di luar belum jadi tolok ukur. Ya saudara. Terus mesbah ukupan dupa. Di gereja dididik untuk berdoa. Untuk menyembah. Sampai kepada di rumah kita menggunakan waktu. Ini bukan hanya untuk pendeta. Untuk semua supaya hidup berkenan. Itulah dimulai dari seorang gembala memberikan teladan di hadapan Tuhan. Memberikan hidup ini untuk berkenan kepada Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Ibadah 3 kali. Ya saudara. Ini belum bisa mencapai kesempurnaan ruangan maha suci. Karena kesempurnaannya di ruangan maha suci yang ada tabut perjanjian di saat emas luar dan dalam. Di luar dilihat oleh manusia, baik, ya hebat di luar. Tapi di dalam juga emas. Dilihat oleh Allah, baik, bagus, emas, jujur. Ya, korban besar, ikhlas. Korban kecil, ikhlas. Di luar dilihat hebat oleh orang lain. Di dalam diperiksa oleh Tuhan. Baik, itulah Henoh. Jadi gereja ini untuk mencapai kepada tanpa cacat, tanpa celah, menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, hidup berkenan. Saya seringkali membayangkan, kalau saya masih hidup, mengalami kesulitan ekonomi, dunia sudah dikuasai oleh antikris. Yang tidak punya cap 666 di tangan 666 tidak boleh jual beli. Saya tidak takut. Saya belajar perjalanan bangsa Israel. Tidak menabur. Tidak ada bakul pakaian, bakul sepatu, tidak ada. Tapi pakaian tidak rusak selama 40 tahun. Seperti pakaiannya berkembang. Besar tubuhnya, pakaian mengikuti besar. Sepatu atau sandal mengikuti perkembangan. Saya belajar. Tuhan pelihara saya. Saya sangat yakin kalau zaman antikris saya masih hidup. Saya tidak khawatir. Itu yang saya persiapkan. Tapi lebih dari itu, jangan sampai menemukan zaman antikris. Tapi kita sudah diangkat oleh Tuhan. Karena hidup berkenan. Yang kita persiapkan sekarang ini, bagaimana hidup itu berkenan
kepada Tuhan. Entah mempersembahkan tubuh, ya, fisik, tadi saya katakan, main musik, singer, WL, penari, edarkan kolektor, dan lain sebagainya. Tidaklah berkenan. Semua berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak diberkenan, apa Tuhan? Kata Tuhan, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Ngeri, saudara. Kalau sampai ini saudara berbuat tidak diperkenan karena tidak ikhlas, cacat. Ya saudara, diberkati Tuhan, korbannya pletis, ya berkatnya besar, perpuluhannya cacat, tidak jujur, dikurangi, dipotong kakinya, ditolak oleh Tuhan. Ananias dan Sapira pernah membawa persembahan, sepakat untuk menyisakan cacat. Dikatakan, kamu menghujat, membohongi Roh Kudus. Ananias mati seketika. Disusul istrinya, mati seketika. Saudara, kenapa kamu berbuat? Ya berbuat, tapi cacat. Alangkah indahnya kalau berbuat tidak cacat. Walaupun kecil, kambing domba. Walaupun besar, lembu sapi. Tapi dua-duanya tidak cacat. Saya merasakan sesuatu yang saya terima dari luar biasa. Kalau saya yang tadi berdiri tidak tahan. Kalau ini saya bisa berdiri tahan. Semua dari Tuhan. Sungguh dari Tuhan. Saya bergumul. Kalau saya masih hidup, saya ingin jadi saksinya Tuhan. Itu kerinduan saya. Dilihat oleh orang, emas. Diperiksa oleh Tuhan, emas. Itu adalah gereja sempurna. Kalau dia datang, pasti langsung memanggil saya. Tuhan sudah menyediakan tempat di sana. Di mana Yesus berada, saya juga akan ada di situ. Keyakinanku, karena saya tidak sembrono di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam korban, dalam bentuk apapun yang untuk Tuhan, saya tidak sembrono. Saya ingin menjadi saksi. Karena saya adalah anak-anak Abraham. Abraham taat ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Lot ikut karena mendengar katanya mau diberkati. Mau menjadi orang terkenal, termasyur, tersohor, diberkati dan menjadi berkat. Tapi ketika menghadapi masalah mungkin ekonomi, mulai diungkret. Ya, mulai diungkret. Segala saatnya diungkret, dikurangi. Tidak ada sikap mengutamakan Tuhan. Mulai dikurangi. Mulai pandangannya ditujukan ke lembah Zoar, Sodom dan Gomora. Kelihatannya hebat. Pikiran kita kelihatannya hebat. Kelihatannya sukses. Tetapi di situ penuh kejahatan. Puncaknya Lot gagal. Tetapi Abraham menunggu perintah, ucap kata Tuhan. Lihat ke timur, barat, utara, selatan. Jalanilah itu. Itu menjadi milik pusaka buat kamu dan seluruh keturunanmu kekal. Saya merasa anak Abraham. Karena saya percaya kepada Yesus. Anak Abraham karena kita
punya iman. Itulah sebabnya saya harus mempersembahkan korban yang berkenan. Korban yang tidak cacat. Ya, ada yang berkorban. Aku bukan nyanjung. Kalau di Dieng, kolektor hampir semua uang itu yang terbaik. Sampai mengembalikan milik Tuhan. Bukan uang yang robek. Tapi yang tidak cacat. Yang benar-benar walaupun kecil. Tapi tidak cacat. Kalau besar juga. Tidak cacat. Ini penting kita pahami. Supaya kita menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua ini. Hidup ini tidak cacat. Ibadah kita ini tidak cacat. Ada bukti hasil. Ada bukti buah. Kalau pohon tidak berbuah, ditebang, masuk di dalam api. Tapi yang berbuah, dipelihara, dilihat buahnya. Makin hari, makin lebat. Saya boleh dinilai, saya makin tua, makin merosot, atau makin diberkati. Saudara lihat. Saudara akan menilai saya. Dan setelah saudara menilai saya yang di luar, Tuhan akan menilai hati saya yang di dalam. Ini harus tidak cacat. Harus benar-benar diperkenan oleh Tuhan. Segala sesuatunya harus tidak cacat. Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu saya orang kegelapan. Orang berdosa, orang cacat celah luar biasa. Dulu saya, terus. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tapi sekarang terang. Bisa dilihat. Bisa dibaca. Tidak menyembunyikan sesuatu. Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Terbuka. Bukan tertutup. Dilihat oleh manusia, suami istri, hidup terbuka, tidak tertutup. Tingkah laku saya dilihat suami istri bisa membaca saya. Saya melihat istri saya jujur atau tidak tentang keuangan. Aku bisa membaca. Aku uji kejujuran istriku. 100% jujur. Tidak tahu istriku menilai saya jujur atau tidak. Itu penilaian istriku. Tapi yang tidak pernah salah menilai adalah Tuhan. Karena kamu harus jadi anak-anak terang. Terus. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Terang berbuah kebaikan. Dan keadilan. Dan keadilan. Dan kebenaran. Dan kebenaran. 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, jangan mengikuti perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebenaran. Tidak ada keadilan. Tidak ada. Keadilan tidak ada. Saya bersyukur. Saya melihat istriku masa tua ini makin penuh sukacita.
Ya saudara, dulu tidak saya percayakan soal keuangan. Tapi sekarang saya percayakan. Wow, luar biasa saudara. Semangat mengikuti perjalanan anak cucu kemana ikut. Aku di rumah. Aku jaga kesehatan. Aku banyak bergaul dengan Tuhan. Membaca firman Allah. Berdoa. Wow, luar biasa. Hidupku makin tua. Aku dinilai oleh istriku. Istriku juga aku yang menilai. Jujurkah aku dengan istri? Jujurkah istri dengan suami? Dinilai. Kalau dinilai manusia saja cacat. Apalagi kalau sudah dinilai oleh Tuhan. Lebih parah. Ini mempersiapkan diri untuk menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, hidup berkenan, hidup tanpa cacat, hidup mengeluarkan buah, bukan hidup semaunya sendiri. Sak karepe dhewe, sak geleme dhewe, monggo hak saudara. Mau melakukan apa saja, monggo. Tapi nanti kalau Tuhan datang kali yang kedua, pintu tertutup, saya mengetok pintu. Tok, 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 tok. Aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku banyak perjuangan untuk Tuhan. Tapi dijawab, aku tidak kenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Jangan main-main saudara. Menunggu kedatangan Tuhan kali kedua harus dinilai oleh Tuhan. Juga dinilai oleh manusia. Bukan manusia menyanjung. Wow, luar biasa perbuatannya. Si A, si B, si C. Tapi Tuhan melihat hatimu. Apakah saudara sudah jujur kepada Tuhan? Korban besarmu apakah jujur? Lembu sapi. Korban kecilmu apakah sudah jujur? Kambing domba. Tidak cacat. Tapi kalau ada cacat, dipertahankan. Saudara mempertahankan hidup, tidak bisa melihat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena saya dan saudara harus menjadi gereja yang tanpa cacat dan tanpa celah. Waduh, saudara, hidup ini kudus. Harus kudus seperti Dia kudus. Tidak bisa kita main-main. Itu yang saya kejar hari ke hari. Bagaimana saya tidak hidup cacat, dinilai oleh tetangga saya. Apakah saya baik? Dinilai oleh jemaat. Apakah saya baik? Kalau dinilai tidak baik karena tidak pro dan pikiran saudara, tidak masalah. Seperti Yesus dinilai negatif oleh Petrus. Ketika menyampaikan berita penderitaan sengsara. Harus mati dan bangkit hari yang ketiga. Petrus, jangan sekali-kali terjadi. Aku membelanya, rela aku mati karena Tuhan. Apa katanya? Iblis kamu. Keras sekali. Muridnya dikatakan iblis oleh Tuhan. Tidak takut kehilangan murid, tidak takut kehilangan jemaat yang hidup tidak memperkenan kepada Tuhan. Tidak takut. Tapi Petrus sadar, bertobat. Diangkat jadi gembala domba. Ini contoh konkret dalam Alkitab. Saya bisa seperti ini. Ya, bisa seperti apa yang ada. Dari kesungguhanku kepada Tuhan. Aku tidak main-main kepada Tuhan. Allah yang kusembah adalah kudus. Diwujudkan di dalam Yesus kudus. Tanpa cacat celah, tanpa kena goda. Digoda oleh apapun, tidak mempan. Beda dengan manusia.
Di Taman Eden sudah dicukupi berlimpah. Makanlah dengan bebas. Semua buah pohon dalam taman boleh kamu makan bebas. Semaunya. Tuhan membebaskan kita. Untuk kemana, ke sana, kemari boleh. Tapi ada satu yang dilarang. Buah pengetahuan baik dan jahat, satu pohon saja. Jangan kau makan buahnya, kalau makan kau mati. Dilanggar, itulah manusia rakus. Serakah. Kenapa berperilaku seperti itu? Tidak menghargai ucap kata Tuhan. Dimulai tidak menghormati ucap kata Tuhan. Dimulai dari itu. Adam dan Hawa. Dimulai dari tidak menghormati ucap kata Tuhan. Dia langgar. Hasilnya hidup menderita di semak duri. Sengsara, saudara. Tuhan akan melihara kita hidup dalam berkelimpahan. Berkecukupan. Tidak kekurangan. Tapi hati-hati. Kalau sudah hidup di dalam berkelimpahan. Jangan mengandalkan uang. Jangan mengandalkan tahta kedudukan kerajaan. Tapi tetap mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kudus. Siapa? Tidak ada kecuali Yesus. Satu-satunya manusia yang kudus hanya Yesus. Menggenapkan ucap kata ini. Yesus menggenapkan hukum Taurat. Tidak ada seorang manusia pun dibenarkan oleh karena melakukan Taurat. Tapi Yesus datang menggenapkan Taurat. Yesus manusia yang kudus. Tanpa cacat, tanpa celah. Itulah yang kita percayai. Itulah yang kita ikuti. Bukan saudara ke gereja. Hanya mengikuti saya. Karena saya bagi orang tua anak-anak saya. Karena saya saudara sekandung. Karena saya saudara sepupu. Karena ini itu dan lain sebagainya. Karena saya cocok. Kalau tidak cocok saya out. Ya saudara. Kalau saya cocok ya tetap. Kalau tidak out. Wah saudara hati-hati ini. Karena tidak ada yang kudus, berbicara kepada segenap jemaat Israel. Dan katakan pada mereka, kuduslah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu. Kudus. Persembahan dalam bentuk apapun harus kudus. Tanpa cacat, tanpa celah, ikhlas. Seorang janda mempersembahkan duit 2 dinar. 2 keping. Tapi dari kehidupan yang ikhlas. Janda Sarfat mempersembahkan roti bundar kecil. Ikhlas. Diganti. Diberkati oleh Tuhan. Bukti kalau saya ikhlas dinilai Tuhan. Saya pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau perbuatan saya tidak ikhlas. Saya mengarah kepada kutuk. Lambat atau cepat. Kita akan menghadapi kutuk dari Tuhan. Seperti apapun yang kami lakukan. Ikhlas. Rela. Puji Tuhan. Saya kagum. Ya. Siapa saya? Tetapi berkat itu turun. Di kepala Harun. Kepala. Turun membasahi janggut. Dan turun membasahi jubah.
Dimulai dari seorang kepala, dari suami. Ya, kalau suami selalu mengikuti istri yang salah, itu arah perjalanan kepada kutuk. Tapi kalau suami tegas berprinsip pada kebenaran, dan istri ikut dalam kebenaran, itulah berkat. Hati-hati, saudara. Saya berpuluh tahun, saya punya prinsip. Dan sekarang aku menikmati. Masa tuaku, aku bersama istriku. Bahagia. Luar biasa. Doakan. Saya diberi perpanjangan sampai tahun depan bulan Juni. Ke-50 tahun saya nikah. Kalau itu diizinkan Tuhan, saya akan mengucapkan syukur. 50 tahun nikah emas. Ya saudara, saya bisa memperingati, mengucapkan syukur. Itu saya bahagia banget. Usia sudah tua, tapi istriku juga sudah tua. Namun suami istri diberi perpanjangan umur dan sehat. Bisa mengucapkan syukur. Tuhan, Engkau luar biasa. Saya pergumulkan. Maka saya harus berusaha untuk kudus. Tanpa cacat. Tanpa celah. Dia dilihat oleh manusia. Maupun dilihat oleh Tuhan. Sekarang kita akan melihat. Hidup yang tanpa cacat satu-satunya Yesus. Ini menjadi pokok anggur. Ini menjadi guru. Ini menjadi gembala. Ya saudara. Ini penentu keselamatan adalah yang tanpa cacat dan celah. Kalau saya seorang kepala, saya kotor tidak jujur. Nanti turun kepada anak-anakku. Turun kepada jemaat juga. Akan menjadi tidak jujur. Dan tidak diberkati. Dimulai dari seorang pemimpin. Seorang kepala seperti saya. Harus saya tekankan diriku. Harus kudus. Tapi kalau melakukan Taurat, saya tidak kuat. Yang benar kuat adalah Yesus. Kita baca Yohanes 1. Ayat 14. Yohanes pertama. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa Yesus hidup dalam kemuliaan Allah? Karena tanpa dosa. Tanpa dosa. Nah inilah menjadi tolak ukur saya. Dia itu adalah roh yang dikandung. Firman yang menjadi manusia. Maka pergumulanku hidup menyembah dalam roh. Dan membaca firman Allah. Jadi bukan hanya membaca firman Allah. Bergumul dalam roh. Membaca firman Allah. Ibadah dengan benar. Karena penantiannya pintu tabernakel robek. Penantiannya ini bisa robek. Tapi menantikan di ruangan suci. Yaitu ibadah 3 benda. Pelita emas. Meja roti pertunjukan. Ukupan dupa. Kenapa pernah mampu melakukan itu? Kok jadi tidak dan merosot? Apa sebab? Tanya kepada dirimu sendiri. Apakah secara puas dibawa kepada perkara yang menyesatkan? Dia mengikuti maunya yang menyesatkan. Atau secara bergumul, berperang melawan. Untuk kembali kepada kebenaran. Yang tahu hanya saudara.
Saya tidak bisa menilai siapapun. Tetapi tidak-tidaknya seorang gembala juga diberi roh hikmat. Sungguh-sungguh atau tidak, gembala diberikan hikmat, pengertian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Berarti tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Lewat diuji. Adam dan Hawa hidup tanpa cacat celah di Taman Eden. Tapi diuji dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Adam Hawa tidak kuat. Ya saudara. Mata melihat, dibujuk oleh iblis. Oh, kamu sekali-kali tidak akan mati. Wah. Oh, ini banyak teman. Tidak apa-apa. Banyak yang melakukan. Yang seperti itu cuma sedikit. Firman mengatakan banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih? Yang berkenan. Ini tidak boleh main-main kita. Kita perlu dengan kesungguhan hati, keikhlasan. Kenapa? Tadinya sudah bisa mengembalikan milik Tuhan. Sekarang kok tidak. Apa sebab? Akan bahwa dirimu tetap dalam cacat. Silahkan. Tapi saya harus mendidik saudara. Supaya saudara benar di dalam Tuhan. Yang benar satu-satunya hanya Yesus. Yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Dia adalah gembala domba. Yang berjalan di depan memberikan teladan kepada domba-dombanya. Domba menghargai ucap kata. Domba menghargai suara gembala. Gembala mengenal domba-domba itu. Tidak ada perbuatanmu yang tersembunyi sekalipun tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada, semua dilihat. Suamimu tahu atau tidak? Istrimu tahu atau tidak? Anakmu tahu atau tidak? Orang tua tahu atau tidak? Tuhan melihat apa yang saudara perbuat, apa yang saudara lakukan bertentangan dengan kegenapan hukum Taurat. Yaitu Yesus menjadi manusia. Yesus adalah yang kudus. Dia tanpa cacat dan celah. Maka kalau saya ingin hidup tanpa cacat dan celah, saya harus sungguh-sungguh merhatikan ucap kata. Firman Allah lewat membaca, lewat ibadah yang sungguh-sungguh tidak main-main dengan ucap kata. Dengan firman Allah. Saya kagum orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Saya saksikan di mana-mana. Bab saya menilai di luar emas dan di dalam yang menilai Tuhan kiranya juga emas. Yang hidup dalam kemuliaan Allah hanya satu orang. Yesus dibuktikan kuat dengan godaan. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai 11. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Wah, iblis diberi kesempatan, diberi kedudukan yang tinggi, diberi kekayaan yang besar. Iblis bisa, sama-sama kaya. Yang satu dari Tuhan, yang satu dari iblis. Bisa terjadi, saudara. Teruskan. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Wah, terus. Dan berkata kepadanya. Apa itu? Semua itu akan kuberikan kepadamu. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud
menyembah aku. Mulai saudara, yang duniawi diutamakan, yang surgawi diremehkan. Semua akan kuberikan kepadamu asal kamu sujud menyembah aku. Apa jawab Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Nyala iblis. Sebab ada tertulis, Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus hanya satu-satunya yang disembah. Allah. Digantinya Yesus yang saya sembah. Teruskan. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Orang yang punya prinsip kepada Tuhan dilayani oleh malaikat-malaikat. Oh saudara, luar biasa kalau ingin jadi kudus, ingin hidup berkenan, ingin menyongsong kedatangan Tuhan. Sebab kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, seorang pun tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat kedatangan kali yang kedua. Tuhan sudah mempersiapkan tempat di sana. Siapa yang menjadi penghuninya? Yang hidup kudus. Hidup tanpa cacat, tanpa celah. Hidup yang sungguh-sungguh mengikuti jalannya Tuhan. Kita harus melekat kepada Yesus yang menang dengan dosa. Melekat kepada Yesus. Hidup dalam terang yang berbuahkan kebenaran, keadilan, kebaikan. Dibuat jahat, tidak membalas jahat. Dibalas dengan kebaikan. Tapi hidup iblis, hidup hukum Taurat, dikuasai daging. Kalau dikecewakan oleh seorang, balas dengan kejahatan. Itu karakter daging. Tapi kalau kita sudah jahat dibalas dengan kebaikan. Kebaikan, itu karakter roh. Kalau saya dan saudara sudah bisa menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebenaran, menunjukkan adil, diberkati besar, berbuat besar kepada Tuhan. Karena itu sumbernya dari Tuhan. Kenapa saudara bisa banyak uang? Kalau saudara merasa bukan dari Tuhan, saudara pasti curang. Tapi kalau merasa dari Tuhan, walaupun Tuhan menghendaki korban lembu, lembu tanpa cacat, besar tanpa cacat, dipotong, disembelih, dibakar, dipersembahkan pada Tuhan. Tuhan percayakan yang kecil, kambing domba. Tapi juga tanpa cacat, dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu yang terjadi. Wow, buahnya saudara. Buahnya makin lebat. Kebaikan itu makin baik. Keadilan itu makin adil. Kebenaran itu makin benar. Hingga kita menjadi kudus tanpa cacat. Tuhan datang ke dalam dunia. Kita tetap muridnya Tuhan yang dengar-dengar dengan ucap kata guru. Domba-dombanya Tuhan yang selalu mendengarkan ucap kata gembala. Petrus jadi gembala, dipercaya oleh Tuhan. Ucap kata Petrus diperhatikan. Karena Petrus tugaskan menjadi gembala. Ucap kata saya diperhatikan. Karena saya ditugaskan menjadi gembala. Saya kagum komen yang disampaikan Pak Timotius menurut saudara Markus. Selalu terucap, aku kesini bukan mauku sendiri. Tapi ini mandat dari Bapak Gembala. Aku kagum, saudara. Kalau orang tidak dalam satu roh, itu akan dijelaskan minggu terakhir. Maka minggu besok Pak Timotius yang khotbah. Minggu akhir saya, pas hari Pantekosta, turunnya Roh Kudus, bukti saudara penuh Roh Kudus, akan dijelaskan minggu nanti.
supaya saudara tidak terjebak kepada kesesatan. Merasa sudah baik, merasa sudah benar, merasa sudah adil, tapi baru luar. Ya saudara, kepada Tuhan mungkin belum benar, belum baik, dan belum adil. Yang terakhir, Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya, dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya, berbuah banyak. Wow, saudara, itulah murid yang selalu mendengarkan ucap kata guru. Tidak meremehkan, tidak mengambil keputusan dengan pikirannya sendiri. Mari pemain musik dan pelayan tampil ke depan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Luar biasa Tuhan, untuk saya. Saya menganggap untuk saya Tuhan itu luar biasa. Saya diberi kekuatan sampai selesai khotbah. Saya masih belum terlalu capek. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi saya persiapkan kursi. Kalau saya tidak kuat,
pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan, bukan sekedar kami memperingati akan kenaikan Yesus ke surga, tetapi makna kenaikan Yesus ke surga harus benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami, di dalam kekristenan kami, ya Tuhan. Karena Tuhan berjanji Yesus yang kamu lihat naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Ini menjadi tugas kami, bukan saja kami menjadi saksi Kristus, tetapi bagaimana kami boleh mempersiapkan diri untuk berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan akan datang dengan cara yang sama. Tentu Tuhan akan menjemput gerejanya yang berkenan kepada Tuhan, seperti Henokh yang bergaul dengan Allah selama hidupnya 300 tahun. Dia bergumul sampai pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Tidak ditemukannya lagi, karena Henokh berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi catatan bagi kami semua sedang jemaat-Mu, untuk bagaimana hidup kami ini makin berkenan kepada-Mu, ya Tuhan. Sebab persembahan, baik persembahan lembu atau persembahan domba, atau yang paling kecil persembahan burung, semua Tuhan bukan menilai besar kecilnya persembahan itu. Yang Tuhan nilai itu hanya satu: persembahan itu tidak bercacat celah. Sebab semua persembahan, baik itu persembahan besar, tanggung ataupun kecil, semua merupakan persembahan yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kalau kami bisa menyenangkan Tuhan, berarti hidup kami ini harus berkenan kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa besar pengorbanan kami, atau sedikit sekalipun pengorbanan kami. Itu semua sesuai dengan kerelaan. Sebab hati yang rela, hati yang tulus, itulah yang sangat dinilai Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami makin berkenan kepada-Mu. Seperti Henokh, Tuhan angkat dia. Kami juga rindu Tuhan menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu Tuhan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, baik di dalam pelayanan, juga di dalam keluarga rumah tangga, di marketplace atau di lapangan pekerjaan di mana kami berada. Bagaimana kami bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini harus menjadi pegangan bagi kami. Ini harus menjadi praktek dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang sia-sia, bagaikan ranting yang tidak selalu melekat kepada pokok anggur yang benar. Semua akan sia-sia yang kami lakukan. Tetapi kalau kami makin berbuah, maka Bapa yang dipermuliakan. Dengan demikian kami adalah murid-murid Kristus. Orang akan melihat, orang akan menyaksikan kebesaran Tuhan, dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui praktek hidup kami yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah hidup yang kudus, hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu, Bapak Gembala, sehingga boleh khotbah dengan berdiri.
sehingga sampai selesai ini semua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Doa dan harapan kami jemaat-Mu, hamba-Mu tetap dipakai Tuhan dan tetap mendapatkan kekuatan kesehatan baik secara fisik terlebih secara rohani. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah ke berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga saudara, bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.